Terutama di musim hujan seperti ini akan ada belum griaku hijau tangane, jadi mulai menyebar di hampir semua tanaman. Dalam 1/1000 saya cek setelah beberapa 300. Jadi dari sisi untuk penanganannya ada berbagai cara ya sebenarnya, untuk konsumsi sehari-hari juga selain untuk dijual. Jadi griaku hijau lebih memilih dengan Halo, selamat datang di channel Griaku Hijau. Nah, kali ini Griaku Hijau akan kembali berbagi pengalaman dalam berkebun. Nah, untuk kali ini bagaimana kita cara mengatasi serangan hama ya. Terutama di musim hujan seperti ini akan ada cukup merepotkan untuk hamanya, yaitu hama jamur ya atau fungi. Nah, di sini di kebun Griaku Hijau itu ada instalasi yang terkena serangan hama jamur mata kodok ya kali ini ya. Seperti ini ciri-cirinya, menimbulkan bercak-bercak pada daun, dan ini kalau dibiarkan akan menyebar ke semuanya. Ini sudah terbukti karena belum Griaku hijau tangane, jadi mulai menyebar di hampir semua tanaman dalam satu instalasi. Nah, biasanya ciri-cirinya itu menyerang di bagian daun yang paling bawah, yang sudah tua itu akan mulai tumbuh bercak-bercak seperti ini. Kemudian nanti lama-lama juga akan bisa menyebar ke bagian atas kalau tidak segera diambil. Nah, contohnya seperti ini di beberapa tanaman, hampir di semua bagian ya, itu sudah mulai muncul, tidak hanya di daun-daun lama atau yang di bagian bawah. Nah, bagaimana kronologi munculnya jamur atau penyakit mata kodok di kebun Griaku Hijau? Jadi awalnya itu adalah kurang lebih selama hampir 1 minggu itu kondisinya hujan terus, sinar matahari sangat kurang. Hujannya itu intensitasnya cukup lama ya, dari pagi sedikit sebentar, kemudian sore sampai malam, atau bahkan sampai besok pagi baru berhenti. Dan itu kondisinya tidak ada sinar matahari ya sama sekali. Kemudian yang kedua itu kondisinya kebunnya belum ada atap, jadi ada satu instalasi itu yang belum saya kasih atap, sehingga air hujan langsung menyentuh bagian dari daun tanaman. Nah, kemudian yang berikutnya adalah dalam pemberian nutrisi itu karena hujan ya, hujan belum ada atapnya sehingga air hujan masuk. Nah, kandungan dari nutrisi itu berkurang drastis. Jadi yang harusnya 1000 saya cek setelah beberapa hari, karena kebetulan belum sempat untuk melakukan pengecekan, itu tinggal 400 atau 300. Jadi dari sisi nutrisi itu juga sangat kurang. Nah, dari sanalah baru mulai muncul adanya jamur mata kodok. Jadi ada kurang lebih 4 tanaman yang terkena. Dari sana lama-lama semakin menyebar dan akhirnya hampir satu instalasi yang kena. Sehingga memang di sini perlu kita melakukan penanganan. Kalau tidak akan semakin menyebar, semakin banyak, dan akhirnya kita gagal panen. Nah, bagaimana cara penanganannya? Langsung saja kita simak video berikut ini.
Nah, untuk langkah awal itu pencegahannya biasanya kalau masih belum terlalu banyak ya, itu bisa kita ambil atau kita potong bagian yang terkena jamur. Tinggal kita potong, kemudian kita jauhkan atau kita buang dari area yang ada di instalasi tanaman kita. Seperti ini, kalau tidak dia akan menyebar. Jadi langkah awalnya bisa kita potong atau ambil bagian-bagian yang terkena. Nah, ini biasanya di bagian bawah seperti ini. Oke. Ini memang di instalasi ini griaku hijau biarkan ya, karena akan kita buat tutorial dalam mengatasi jamur mata kodok atau cespora ya kalau salah namanya. Seperti ini. Kalau kita biarkan ini bisa gagal panen loh. Ini. Nah, di sini untuk penanganannya ada berbagai cara ya sebenarnya. Ada lewat kimia atau dari cara yang lain. Nah, tetapi karena di kebun griaku hijau sendiri itu biasanya griaku hijau konsumsi sendiri untuk konsumsi sehari-hari juga selain untuk dijual. Jadi griaku hijau lebih memilih dengan cara yang menurut griaku hijau lebih aman ya. Seperti apa caranya? Yaitu menggunakan trichoderma. Nah, jadi apa itu trichoderma? Akan griaku hijau sedikit bahas ya. Nah, untuk trichoderma ini griaku hijau dapatkan secara online karena di toko-toko terdekat di rumah griaku hijau kebetulan masih kosong ya untuk jamur trichoderma, sehingga saya membeli online. Nah, seperti apa penampakannya? Seperti ini. Griaku hijau menggunakan Trichogy merek Primaseed. Jadi untuk mereknya ada bermacam-macam ya, ada Anfus dan lain sebagainya. Yang terpenting memiliki kandungan trichoderma. Nah, seperti ini. Sebenarnya sama-sama jamurnya, tetapi untuk Trichogy ini dia jamur yang memakan jamur-jamur yang merugikan pada tanaman kita. Ya sederhananya dia jamur yang baik ya, yang fungsinya dia mengikat jamur-jamur yang merugikan tanaman sehingga kalah ya, akhirnya didominasi oleh jamur trichoderma, sehingga penyakit-penyakit seperti ini, busuk layu, penyakit rebah karena jamur itu bisa hilang karena sudah dikalahkan oleh jamur trichoderma. Dan saya rasa itu lebih aman ya menggunakan secara seperti itu. Untuk manfaatnya ada cukup banyak ini ya, mencegah penyakit rebah kecambah, meningkatkan ketegaran bibit, serangan penyakit layu fusarium. Nah, ini cukup sering juga tiba-tiba tanaman kita layu, akarnya busuk atau batangnya busuk seperti itu. Kemudian ini juga bisa diaplikasikan di tanah ya, biasanya untuk petani konvensional itu digunakan di tanah, tapi ini juga bisa kita gunakan di air juga atau hidroponik. Nah, ini ada cara penggunaan. Oke, ini untuk ukurannya 500 gram ya. Untuk ukurannya ada bermacam-macam. Kalau griaku hijau memilih yang 500 gram. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Langsung saja kita simak video berikut ini. Nah, kemudian untuk cara penggunaannya kita memerlukan beberapa bahan. Seperti ini, kita membutuhkan kain untuk mengikat dari trichoderma, sendok, gunting, karet, dan juga yang pastinya jamur trichoderma sendiri. Nah, caranya bagaimana? Oke, nah bentuknya seperti ini. Jadi menggunakan kokopit ya ini ya. Karena trichoderma sendiri medianya ada beberapa macam, ada yang cair jadi berbentuk cair, ada yang berbentuk seperti ini. Ini menggunakan media kokopit. Makanya ini nanti karena kita penangannya di hidroponik,
Nantinya ini akan kita bungkus dengan kain sehingga tidak menyebar ya ke tandon nutrisinya ya. Oke, tulisannya jadi biasanya diaplikasikan di tanah juga bisa, tapi ini kita gunakan di air ya, karena menggunakan sistem hidroponik. Fungsinya di sini ada mempercepat proses pematangan pupuk kandang, juga mencegah penyakit layu dan lain sebagainya. Oke, langkah berikutnya kita buka bungkusnya. Di sini Gria Hijau akan mengaplikasikan sebanyak 5 sendok ya, atau 1 genggam. Di sini ada 3, 4, 5. Nah, kurang lebih segini. Oke. Kemudian kita pastikan agar tidak jatuh atau menyebar di tandon kita ya. Dan tinggal kita kasih pengikat, bisa menggunakan karet atau tali. Ini karetnya sudah lapuk ternyata. Menggunakan karet seperti ini, pastikan agar tidak menyebar ya, semakin rapat semakin bagus. Tapi nanti jamurnya akan menyebar lewat pori-pori yang ada di kain ini. Kita tambahin lagi 2 agar tidak lepas ya. Kalau lepas nanti tandon nutrisi jadi kotor semua ya, karena serpian dari kokopitnya. Oke, seperti ini sudah jadi 1. Gria Hijau akan membuat 2. Nah, berikutnya sama juga, takarannya juga 5 sendok ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini biasanya digunakan tinggal dimasukkan di dalam tandon ya. Wah, cepat sekali. Seperti ini, jadinya kayak jimat ya. Seperti jimat, tapi bukan jimat ini ya. Ini isinya jamur trichoderma. Sudah jadi 2. Karena di sini Gria Hijau menggunakan 2 tandon yang berbeda. Karena apa? Karena ya ini takutnya kalau misalnya 1 tandon ada yang bermasalah, kalau tandon kitanya 1 itu akan dengan mudah menyebar ke yang lain. Tapi kalau kita bedakan itu biasanya lebih aman ya. Oke, sudah selesai, tinggal kita aplikasikan, kita masukkan ke dalam tandon ya. Jadi biasanya dari pengalaman yang Gria Hijau tahu itu ini digunakan dalam 1 kali masa panen ya. Jadi kita masukkan, kemudian nanti setelah 1 atau 2 kali panen bisa kita ambil, kemudian kita buat yang baru lagi, kita masukkan lagi selama penyakitnya masih ada. Kalau sudah tidak ada, karena sudah kita sterilkan kebunnya, kita cuci, setelah panen kita bisa tidak menggunakan ini lagi. Tapi ini aman kok. Nah, untuk penyimpanan dari yang sudah kita gunakan masih ada sisa, usahakan di tempat yang tertutup rapat ya. Jadi nanti kita tutup,
yang rapat, kemudian kita masukkan botol atau toples juga bisa. Yang penting kedap udara ya kalau bisa, agar terjaga dengan baik seperti dibungkus. Oke, sekarang tinggal kita aplikasikan ke tanaman kita. Let's go. Nah, ini dua instalasi. Yang pertama menggunakan satu tandon ya. Di sini tandonnya. Nah, tinggal langsung kita masukkan saja. Kita masuk ya. Yang berikutnya ini instalasi kedua juga kita masukkan. Semoga bisa segera menghalau atau menghilangkan penyakit jamur pada kebun gratiy hijau. Oke, masih sisa cukup banyak ya. Jadi dengan harga kurang lebih 30 sampai 50 ribuan dengan ukuran 500 gram itu bisa kita gunakan untuk berkali-kali ya. Karena dengan takaran 5 sendok makan itu bisa kita gunakan untuk 1 sampai 2 kali masa panen dari pengalaman gratiy hijau. Ini masih bisa kita simpan, kita gunakan berkali-kali. Jadi sangat, saya rasa murah ya untuk penanganan dengan menggunakan jamur trichoderma. Oke, untuk perkembangannya akan gratiy hijau videokan juga nanti hasilnya seperti apa, berapa lama proses untuk hilangnya dan lain sebagainya. Oke, sekian dari gratiy hijau. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam hijau untuk kita semua. Sampai jumpa.